belum. Set. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andika Arkananta dengan NPM 4524. Perkenalkan, nama saya Kir Maulana dengan NPM 4524210008. Perkenalkan, nama saya Nabil Hakim dengan NPM 4524210074. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang akan kami jelaskan. Baik, yang pertama saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Bayangkan biaya pokok keripik 5.000, untung 3.000 per bungkus, harga jualnya 8.000. Ada biaya tetap 1 juta per bulan. Ini bisa kita modelkan dengan fungsi pendapatan PX sama dengan 8.000X. Biayanya BX sama dengan 5.000X ditambah 1 juta. Keuntungannya KX sama dengan PX dikurang BX atau sama dengan 3.000X dikurang 1 juta, di mana X adalah jumlah bungkus terjual. Lalu kalau jual 500 bungkus, itu pendapatannya 8.000. Time S 500 sama dengan tax per juta rupiah. Biayanya 5.000, time S 500 tambah 1 juta sama dengan tax 3.500.000 rupiah. Keuntungan 3.000, time S-nya itu 500 dikurang 1 juta sama dengan tax 500.000 rupiah. Kapan balik modalnya? Saat keuntungan 0, KX sama dengan 0. Jadi 3.000X dikurang 1 juta sama dengan 0 implies X. Approx 333,33. Jadi butuh jual minimal 334 bungkus agar tidak rugi. Bagian 1. Pendapatan biaya dan keuntungan. Misal gini, tiap bungkus produk dijual seharga 4.000. Tapi untuk memproduksi satu bungkus, biayanya 5.000. Tapi masih ada biaya lainnya, sebesar 1 juta untuk sewa tempat, listrik, dan lain-lain. Dari situ kita bisa nyusun 3 fungsi. Fungsi pendapatan, fungsi biaya, dan fungsi keuntungan. Fungsi pendapatan atau P sama dengan 8.000 dikali jumlah terjual. Fungsi biaya B sama dengan 5.000 dikali jumlah terjual tambah 1 juta. Fungsi keuntungan atau pendapatan dikurangi biaya. Jadi X sama dengan 8.000X dikurangi 5.000X ditambah 1 juta. Yang kalau disederhanakan menjadi KX sama dengan 3.000X dikurang 1 juta. Fungsi keuntungan inilah yang biasa kita pakai untuk menganalisis. Bagian 2, contoh perhitungan. Sekarang kita coba hitung. Kalau kita berhasil menjual 500 bungkus, maka pendapatan sama dengan 8.000 dikali 500 sama dengan 4 juta. Biayanya 5.000 dikali 500 ditambah 1 juta, yaitu 3.500. Maka keuntungannya 4 juta dikurangi 3.500 sama dengan 500. Jadi dengan menjual 500 bungkus kita udah dapat untung. Bagian 3, titik impas. Tapi bagaimana kalau kita mau tahu berapa minimal bungkus yang harus dijual supaya nggak rugi? Nah, itu namanya titik impas atau break even point, yaitu saat keuntungan sama dengan 0. Kita cari dulu fungsi keuntungan tadi. 3.000X dikurangi 1 juta sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1 juta dibagi 3.000, sekitar 334 bungkus. Artinya kalau kita jual kurang dari 334 bungkus, kita rugi. Tapi kalau lebih, kita mulai untung. Bagian 4, visualisasi grafik. Nah, untuk bantu visualisasi, kita juga buat grafik dari fungsi ketiga tadi, seperti yang ada di layar. Garis pendapatan naik terus seiring bertambahnya jumlah terjual. Garis biaya juga naik, tapi lebih landai karena ada biaya tetap. Garis keuntungan mulai dari negatif atau rugi, lalu memotong garis 0 di titik impas dan naik menjadi untung.
Titik perpotongan garis keuntungan dengan suku X itulah titik lepasnya. Dari materi yang akan kami sampaikan, soal kedua adalah bayangkan kita baru saja membuat cangkir kopi panas. Suhu kopi akan perlahan menurun seiring waktu. Bagaimana kita bisa memprediksi suhu kopi dalam waktu tertentu atau menghitung total pendinginan yang terjadi? Pertama, limit membantu kita memahami laju perubahan suhu sesaat. Ini adalah dasar dari turunan, yaitu seberapa cepat suhu kopi berubah pada momen tertentu. Yang kedua, integral membantu kita menemukan perubahan total suhu selama periode waktu tertentu atau bahkan total energi panas yang hilang. Integral adalah akumulasi dari laju perubahan suhu. Oke, misalkan laju pendinginan kopi bisa dimudahkan dengan fungsi LT sama dengan min 2T derajat Celcius per menit, di mana T adalah waktu dalam menit. Ini berarti kopi mendingin 2 derajat setiap menit. Jika suhu awal kopi 90 derajat Celcius, berapa total perubahan suhu dari menit ke 0 sampai menit ke 5? Kita gunakan integral dari laju pendinginan. Integer 0 pangkat 5 min 2T dt. Langkah-langkahnya integralkan min 2T, hasilnya min 2 times frak 12T kuadrat atau pangkat 2 sama dengan min T kuadrat. Jadi integral tak tentu dari min 2T adalah min T kuadrat ditambah C atau Celcius. Sekarang kita evaluasi dari batas bawah 0 sampai batas atas 5. Min 5 kuadrat dikurang min 0 kuadrat. Min 25 dikurang 0 sama dengan min 25. Jadi total perubahan suhu kopi adalah min 25 derajat Celcius. Artinya kopi telah mendingin sebanyak 25 derajat Celcius dalam 5 menit pertama. Jika suhu awal 90 derajat, maka suhu akhir setelah 5 menit adalah 90 dikurang 25 sama dengan 65 derajat Celcius. Kasus 2. Perubahan suhu kopi dengan limit dan integral. Skenario menghitung total perubahan suhu kopi yang mendingin. Fungsi laju perubahan suhu kopi LT sama dengan min 2 dikali T derajat Celcius per menit. Suhu awal kopi 90 derajat Celcius. Total perubahan suhu dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5 adalah minus 25 Celcius. Ini berarti kopi telah mendingin sebanyak 25 derajat Celcius. Suhu akhir kopi setelah 5 menit adalah 65 derajat Celcius. Laju perubahan suhu pada T sama dengan 2 menit adalah minus 4 derajat Celcius per menit. Oke, dari yang telah kita sampaikan sudah selesai. Apabila ada salah dari kami bertiga, mohon maaf, itu datangnya dari kita sendiri atau dari setan. Apabila kebenaran itu datangnya dari Allah Ta'ala. Sekian presentasi kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.